Baik, selamat pagi, Sigit dan teman-teman semua. Kami dari FG1 akan mempresentasikan mengenai asuhan keperawatan kepada keluarga. Boleh next selanjutnya. Mereka ada anggota FG kami, ada Almafilia, ada Eli, ada Maisi, Sinta, Nadia, Siti, Saza, dan Yustika. Pada presentasi kali ini kami akan membahas mengenai pekerjaan keluarga Vietman, asuhan keperawatan pemeliharaan kesehatan tidak efektif, kemudian asuhan keperawatan disfungsi proses keluarga, penurunan coping keluarga, gangguan tumbuh kembang dan gangguan pola tidur, kemudian gangguan interaksi sosial, dan juga sedentary lifestyle. Asuhan keperawatan ini kami angkat melalui kasus yang telah didapatkan di FG kami, yaitu ada Nurse Vita melakukan kunjungan rumah kepada keluarga Bapak R yang menurut catatan sekolah adalah orang tua anak L yang berumur 11 tahun. Nah, anak tersebut sering tidak masuk sekolah. Menurut hasil pengkajian melalui Ibu D, istri dari Bapak R, diidentifikasi bahwa anak L banyak bermain gadget, kurang aktivitas fisik, kurang tidur, lemas, dan sering mengeluh sakit kepala, sehingga anak tersebut tidak masuk sekolah. Nah, anak tersebut juga kurang berinteraksi dengan teman sebayanya. Pada pemeriksaan fisik didapatkan tekanan darahnya 110/70, suhunya 37,6 derajat Celcius. Untuk pernafasannya itu 20 kali per menit, nadinya 70 kali per menit. Dan anak L ini mengatakan bahwa ia sering tidak fokus ketika belajar di sekolah. Nah, catatan di sekolah menunjukkan bahwa anak L sering tidak masuk sekolah karena sakit kepala. Dan anak L ini juga kurang berinteraksi dengan temannya. Diketahui pula bahwa kedua orang tua L merupakan pekerja kantoran ibu kota yang memiliki jadwal kerja padat, yaitu berangkat pagi dan pulang cukup malam, sehingga kurang memperhatikan L. Nah, di rumah anak L ini juga hanya ada pembantu yang mengurus rumah saja, sehingga L merasa kurang diperhatikan serta tidak adanya larangan apapun, sehingga si anak ini bebas melakukan apa saja. Nah, saat dilakukan pengkajian, L mengaku bahwa orang tuanya jarang berinteraksi dengannya, tidak menanyakan bagaimana keadaannya, dan hanya sibuk bekerja. Nah, L juga mengeluhkan respon orang tuanya saat L mengeluh sakit kepala. Orang tua L hanya menyuruhnya minum obat. Nah, ketika ditanya oleh Nurse Vita, apakah setelah itu L diperiksakan ke klinik, L menjawab tidak. Baik, selanjutnya. Yang pertama, saya akan membahas mengenai pengkajian keluarga Vietman. Berikut ada analisis kasusnya. Di sini didapatkan data subjektif dan data objektif. Data subjektifnya adalah anak L sering tidak masuk sekolah, dia sering bermain gadget, kurang aktivitas fisik, dan kurang tidur. Kemudian anak L mengeluh sakit kepala. Untuk data objektifnya, anak L ini bermain gadgetnya sendiri. Malu diajak berkenalan, kemudian ia berumur 11 tahun, tekanan darahnya 110/70, suhu 37,6 derajat Celcius, pernafasannya 20 kali per menit, dan nadinya 70 kali per menit. Baik, selanjutnya. Nah, berikut ada pengkajian identitas dan data keluarga. Variabelnya yang pertama ada nama keluarga, kita tanyakan siapa nama kepala keluarganya dan anggota-anggota keluarganya. Kemudian kita tanyakan juga alamat dan nomor teleponnya. Bisa dilihat di sampingnya itu ada jenis pertanyaannya. Kemudian kita bisa kaji status kelas sosial keluarga dengan menanyakan pendidikan, sumber penghasilan keluarga, dan juga pekerjaannya. Kemudian kita bisa menanyakan latar belakang etnik keluarga, dengan menanyakan bahasa yang digunakan sehari-hari dan juga berasal dari suku apa kedua keluarga tersebut. Kemudian identifikasi keagamannya, kepercayaan apa yang dianut keluarga tersebut. Kemudian komposisi keluarga dan tipe bentuk keluarga dengan menanyakan bagaimana silsilah keluarga tersebut. Kemudian kita tanyakan mobilitas kelas sosialnya, apakah keluarga Bapak R pernah berpindah tempat tinggal. Baik, selanjutnya. Nah, berikut ada pertanyaan tahap dan riwayat perkembangan. Di sini kita tanyakan tahap perkembangan saat ini, kemudian tugas perkembangan yang telah dicapai. Kemudian riwayat perawatan keluarganya bagaimana, riwayat keluarga dari lahir hingga saat ini, termasuk riwayat perkembangan dan kejadian serta pengalaman kesehatan unik atau yang berkaitan dengan kesehatan yang terjadi dalam kehidupan keluarga. Kemudian kita tanyakan juga asal orang tua keluarga. Seperti apa kehidupan asalnya dan hubungan masa silam dengan orang tua dari orang tua. Baik, selanjutnya. Pertanyaan lingkungan dan struktur keluarga. Nah, di sini kita tanyakan apakah
rumah yang keluarga tinggal itu milik pribadi atau masih sewa, dan menurut keluarga bagaimana keadaan kebersihan ventilasi atau sanitasi pelayanan di rumah, dan sudah berapa lama keluarga tinggal di tempat tinggal yang saat ini, kemudian apakah keluarga memiliki tempat tinggal lain atau pernah berpindah tempat tinggal, kemudian tanyakan juga bagaimana tingkat sosial di sekitar rumahnya, apakah di sekitar lingkungan itu memiliki kegiatan kepemudaan atau organisasi yang cocok untuk anak, dan apakah kegiatan yang anak suka lakukan saat waktu luang. Baik, selanjutnya kita tanyakan juga pertanyaan mengenai fungsi keluarga. Nah, apakah di rumah itu keluarga saling merasakan kehangatan antar keluarga, antar anggotanya? Kemudian, apakah orang tua pernah memberikan afeksi atau apresiasi kepada anak? Apakah anak memiliki suatu tanggung jawab sendiri dalam rumah? Dan bagaimana interaksi atau komunikasi dengan antara anggota di dalam keluarga tersebut? Kemudian, apakah ada suatu kelas sosial yang mempengaruhi sifat anak dengan keluarga? Dan apakah anak memiliki kegiatan di larut malam? Baik, selanjutnya kita tanyakan juga mengenai stres yang terjadi di keluarga tersebut. Kita tanyakan apa yang menyebabkan keluarga merasa tertekan atau stres. Nah, jika iya, apakah penyebabnya? Kemudian, apa yang dilakukan oleh keluarga saat mereka tertekan dengan hal-hal tersebut? Kemudian, bagaimana pandangan dan sikap keluarga terkait dengan stresor yang ada? Dan tanyakan apakah keluarga sudah mampu mengatasi hal-hal yang menyebabkan tekanan tersebut. Berikut selanjutnya ada pertanyaan coping keluarga. Kita tanyakan di internalnya apakah anggota keluarga dapat saling mengandalkan, apa keluarga dapat menjaga kebersamaan dengan baik, apakah terdapat fleksibilitas peran dalam keluarga, apabila terdapat suatu perubahan, bagaimana tanggapan keluarga, dan dalam menghadapi masalah, bagaimana keluarga menghadapinya, apakah dilakukan secara bersama-sama, apakah anggota keluarga saling terbuka dan jujur, dan tanyakan juga keluarga menggunakan humor serta tawa dalam menjalani keseharian bersama atau tidak. Dan apabila terhadap suatu perubahan, dan tanyakan tanggapan keluarga. Dan dalam menghadapi masalah, bagaimana keluarga menghadapinya, apakah dilakukan secara bersama. Selanjutnya, untuk yang eksternalnya, apakah anggota keluarga menjaga dan memelihara jaringan aktif dengan masyarakat sekitar? Kemudian, apakah anggota keluarga menjaga hubungan dengan keluarga besar, teman, dan tetangga? Kemudian, tanyakan juga apakah anggota keluarga sering terlibat dalam aktivitas agama, dan juga memiliki keyakinan yang baik terhadap Tuhan dan berdoa dengan baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, akan saya lanjutkan mengenai asuhan keperawatan dengan diagnosis disfungsi proses keluarga. Oke, yang pertama mengenai pengkajian data keperawatan, ini berkaitan dengan yang dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Hal ini sudah dikaitkan dengan kasus yang pertama, nama dan komposisi keluarga. Jadi jika diidentifikasi, nama anggota keluarga yang teridentifikasi ialah Bapak R, Ibu D, dan juga anak L dengan usia 11 tahun. Lalu tipe keluarganya adalah keluarga inti, dengan latar belakang budayanya tidak diberikan informasi khusus. Lalu setelah itu, aktivitas keagamaan dan spiritual juga tidak memberikan informasi khusus terkait hal tersebut. Lalu berkaitan dengan status sosial dan ekonomi keluarga, diketahui bahwa orang tua L sibuk bekerja. Dan hal ini mungkin menunjukkan bahwa keluarga tersebut memiliki status sosial ekonomi yang memerlukan kedua orang tua untuk bekerja atau memiliki capaian kehidupan tertentu. Lalu untuk aktivitas rekreasi keluarga dan juga waktu luang, dalam kasus ini juga tidak memberikan informasi spesifik berkaitan hal tersebut. Lalu berkaitan dengan riwayat dan tahap perkembangan keluarga. Jadi tahap perkembangan keluarga sendiri, jika diidentifikasi, ditemukan bahwa keluarga tersebut merupakan keluarga inti dengan perkembangan anak usia sekolah. Lalu riwayat keluarga inti juga tidak diberikan informasi berkaitan dengan riwayat keluarga, dan riwayat keluarga sebelumnya juga tidak diberikan informasi mengenai hal tersebut. Selanjutnya adalah pengkajian lingkungan dengan variabel karakteristik rumah. Jika diidentifikasi, tidak diketahui karakteristik rumahnya seperti apa, namun diketahui bahwa anak L tinggal dalam satu rumah bersama kedua orang tua dan juga pembantunya. Untuk karakteristik lingkungan sekitar, kondisi lingkungan sekitar anak L juga kurang. Untuk mobilitas geografi keluarga, diketahui bahwa orang tua L memiliki jadwal kerja yang sibuk yang memungkinkan membatasi mobilitas keluarga ini dalam berbagai cara. Lalu berkaitan dengan sistem pendukung keluarga, terlihat bahwa anak L tampaknya kurang mendapatkan dukungan dan juga perhatian yang memadai dari orang tuanya. Orang tua L bekerja sepanjang hari dan interaksi mereka juga terbatas. Hal ini mencerminkan bahwa anak L ini mungkin kurang memiliki sistem pendukung yang kuat di rumah dalam hal perhatian, dukungan emosional, dan juga bimbingan.
Oke, berikutnya berkaitan dengan struktur keluarga. Mengenai pola komunikasi keluarga, kasus ini mengindikasikan bahwa si pola komunikasi dalam keluarga itu mungkin kurang mendukung. Dan anak L merasa bahwa orang tuanya juga jarang berinteraksi dengannya, terus juga anak L juga tidak menanyakan, orang tua dari anak L juga tidak menanyakan bagaimana keadaannya, dan ini juga menggambarkan kebutuhan akan perbaikan dalam komunikasi keluarga. Lalu berkaitan dengan struktur peran keluarga, orang tua L ini merupakan pekerja kantoran dengan jadwal kerja yang padat dan ini mungkin memiliki peran utama sebagai penyedia ekonomi keluarga. Namun peran sebagai orang tua dalam mendidik, merawat, dan juga memberikan perhatian kepada anak juga tampaknya kurang terpenuhi dalam kasus tersebut. Lalu berkaitan dengan nilai atau norma keluarga, jadi kurangnya perhatian dan juga interaksi dengan anak itu bisa mencerminkan perubahan nilai ataupun prioritas dalam keluarga yang bisa mempengaruhi kesejahteraan anak itu sendiri. Lalu selanjutnya ada fungsi keluarga, fungsi afektif. Pemberian dukungan emosional dan juga perhatian kepada anggota keluarga dalam kasus ini juga tampak kurang terpenuhi. Lalu fungsi sosialisasi, anak L ini juga tampak kurang berinteraksi dengan teman sebayanya. Untuk fungsi reproduksi tidak diberikan informasi khusus. Berkaitan dengan fungsi ekonomi, orang tua L bekerja untuk mendukung ekonomi keluarga, namun pekerjaan yang sibuk itu malah berdampak pada waktu yang mereka habiskan dengan anak. Lalu berkaitan dengan fungsi perawatan kesehatan, ini tanggapan orang tua L terhadap keluhan sakit kepala anak ini hanya mengarah pada pemberian obat dan tidak membawanya ke klinik. Ini bisa mengindikasikan bahwa kurangnya perhatian terhadap fungsi perawatan kesehatan dalam keluarga. Lalu berikutnya ada stres dan coping keluarga yang pengalaman stresor. Jika diidentifikasi bahwa jadwal kerja yang padat itu mungkin mengakibatkan kurangnya perhatian dan waktu yang dihabiskan bersama anak, lalu reaksinya, maka si anak tersebut mengalami gejala seperti kurang tidur, lemas, sering mengeluh sakit kepala, dan juga tidak fokus ketika belajar di sekolah. Lalu terkait dengan coping keluarga, dalam kasus ini tampaknya juga menghadapi kesulitan yang keluarga tersebut dalam mengatasi stresor. Berikutnya, ya, berikutnya adalah diagnosis keperawatan. Jadi, dalam kasus ini mengangkat masalah keperawatan disfungsi proses keluarga dengan diagnosis 00063 dalam menanda dengan definisi fungsi keluarga gagal menyokong kesehatan anggota keluarganya. Dengan DS-nya adalah orang tua L bekerja dengan jadwal yang padat sehingga kurang memperhatikan anak L. Lalu orang tua L juga jarang berinteraksi dengan anak dan tidak menanyakan bagaimana keadaannya, dan di rumah hanya ada pembantu yang mengurus rumah tanpa adanya larangan sehingga anak L itu bisa melakukan apa saja dengan bebas. Berkaitan dengan etiologinya, jadi jadwal kerja orang tua yang padat sehingga waktu yang dihabiskan bersama anak menjadi sedikit yang menyebabkan kurangnya perhatian dan interaksi yang diberikan oleh orang tua. Lalu setelah itu anak merasa tidak diperhatikan, terabaikan, dan juga kesepian, maka ditegakkan diagnosis disfungsi dalam proses keluarga, terutama dalam hal perasaan anak yang kurang dihargai dan juga kurangnya dukungan emosional dari keluarga. Nah, kalau ini DO-nya berkaitan dengan TTV-nya sendiri. Lanjut, intervensinya, tujuan dan kriteria hasil, ini ngambil dari SLKI, yaitu proses keluarga dengan kode L13123, dengan tujuan setelah dilakukannya tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, maka kemampuan untuk berubah dalam hubungan atau fungsi keluarga tersebut membaik. Dengan kriteria hasil sebagai berikut, peningkatan terhadap kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan fisik anggota keluarga, dan juga peningkatan pada pemenuhan kebutuhan emosional anggota keluarga, dan keluarga juga mampu mencari bantuan secara tepat. Setelah itu juga terdapat peningkatan aktivitas dalam mendukung keselamatan anggota keluarga. Lalu intervensi keperawatan sendiri adalah promosi proses efektif keluarga. Ini untuk implementasinya, tindakan observasinya adalah identifikasi tipe proses keluarga, identifikasi masalah atau gangguan dalam proses keluarga, identifikasi kebutuhan perawatan mandiri di rumah untuk klien dan tetap beradaptasi dengan pola hidup keluarga, dan untuk tindakan terapeutiknya adalah mempertahankan interaksi yang berkelanjutan dengan anggota keluarga, motivasi anggota keluarga untuk melakukan aktivitas bersama, seperti makan bersama, diskusi bersama keluarga, lalu juga fasilitasi anggota keluarga melakukan pemeriksaan kesehatan rutin, dan tindakan edukasinya sendiri adalah strategi mengembalikan kehidupan keluarga yang normal kepada anggota keluarga, lalu diskusikan dukungan sosial dari sekitar keluarga, dan juga latih keluarga melakukan manajemen waktu jika perawatan di rumah itu dibutuhkan. Dan berikut merupakan evaluasi perawatannya. Kurang lebih subjektifnya adalah
orang tua anak L telah mengidentifikasi pentingnya dukungan emosional dan interaksi sosial bagi anak, sehingga mereka telah mengambil langkah yang tepat untuk mengalokasikan waktu bersama yang berkualitas dengan anak. Lalu untuk objektifnya sendiri adalah anak L mulai menunjukkan peningkatan dalam interaksi dengan teman sebayanya. Untuk asesmennya yaitu tujuan keperawatan telah tercapai. Keluarga telah mulai beradaptasi dalam upaya untuk memperbaiki komunikasi dan tingkat interaksi keluarga, yang merupakan langkah pertama dalam pemulihan hubungan yang sehat antara anak dan juga orang tua. Dan untuk planningnya adalah melakukan edukasi keluarga tentang pentingnya dukungan emosional dan interaksi sosial bagi anak, serta strategi untuk meningkatkan kesejahteraan anak. Ya, untuk presentasi berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya adalah asuhan keperawatan dengan diagnosis pemeliharaan kesehatan tidak efektif. Jadi untuk diagnosisnya ini adalah pemeliharaan kesehatan tidak efektif, di mana orang tua anak L masih menganggap kesehatan adalah hal yang sepele. Ibu D juga sering mengacuhkan anak L saat sedang sakit kepala sehingga jarang masuk. Secara keseluruhan, orang tua dari anak L kurang memperhatikan pada pola tidur anak L. Anak L juga dibebaskan untuk bermain gadget tanpa ada bantuan khusus. Anak L juga kurang berolahraga dan lain-lain. Oke, boleh lanjut. Ini untuk data subjektifnya, Ibu D masih menganggap masalah kesehatan yang dialami anak L. Ibu D juga mengacuhkan anak L jika anak tersebut mengeluh sakit kepala sehingga anak L jarang masuk ke sekolah. Untuk data objektifnya, orang tua anak L tampak kurang memperhatikan pola tidur anak L banyak bermain gadget dan kurang melakukan aktivitas fisik. Lalu TTV-nya, TD, suhu, dan juga nadinya. Untuk masalah keperawatannya adalah pemeliharaan kesehatan yang efektif. Definisinya yaitu ketidakmampuan mengidentifikasi, mengolah, dan atau menemukan bantuan untuk mempertahankan kesehatan. Oke, boleh dilanjut. Ini untuk kriteria hasilnya. Jadi setelah dilakukan tindakan keperawatan, diharapkan keluarga mampu memelihara lingkungan rumah yang sehat dengan menerapkan pola hidup sehat di keluarganya seperti membiasakan menjalankan sehari-hari dengan hal yang menyehatkan. Dan kriteria hasil menunjukkan perilaku adaptif dan pemahaman perilaku, mampu menjalankan perilaku sehat, mampu mengidentifikasi masalah dan memecahkannya, menunjukkan minat dan meningkatkan perilaku sehat, memiliki sistem pendukung yang baik, dan berpartisipasi pada aktivitas fisik sehari-hari. Untuk rencana intervensinya ada manajemen perilaku, edukasi kesehatan, edukasi fisik, dan juga edukasi aktivitas dan istirahat. Next. Ini untuk manajemen perilakunya, yaitu proses mengidentifikasi dan mengolah perilaku negatif. Tindakan terapeutik itu mendiskusikan tanggung jawab terhadap perilaku, jadwalkan kegiatan teratur, ciptakan dan perankan lingkungan dan kegiatan perawatan konsisten, cegah perilaku pasif, lakukan kegiatan pengalihan sumber agitasi, hindari sikap mengancam dan berdebat. Untuk observasinya itu, identifikasi dan kelola perilaku negatif klien. Oke, next. Untuk edukasinya, informasikan keluarga bahwa keluarga sebagai dasar pembentukan kognitif. Lalu yang kedua adalah intervensi edukasi kesehatan, yaitu identifikasi kesiapan dan kemampuan menerima informasi, sediakan dari media pendidikan kesehatan tentang faktor risiko yang dapat mempengaruhi kesehatan, lalu jadwalkan pendidikan kesehatan sesuai kesepakatan, berikan kesempatan untuk bertanya. Lalu yang ketiga itu edukasi latihan fisik, yaitu identifikasi kesiapan dan kemampuan menerima informasi, sediakan materi dan media pendidikan kesehatan tentang manfaat kesehatan dan efek fisiologis olahraga, jenis latihan yang sesuai dengan kondisi kesehatan, frekuensi, durasi, dan intensitas program latihan yang diinginkan. Next. Lalu yang keempat yaitu edukasi aktivitas dan istirahat. Definisinya mengajarkan pengaturan aktivitas dan istirahat, tindakan observasinya identifikasi kesiapan dan kemampuan menerima informasi, tindakan terapeutika sediakan materi dan media pengaturan aktivitas dan istirahat, jalankan pemberian pendidikan kesehatan sesuai kesepakatan, berikan kesempatan kepada pasien dan keluarga untuk bertanya. Edukasinya jelaskan pentingnya melakukan aktivitas fisik atau olahraga secara rutin, anjurkan terlibat dalam aktivitas kelompok, lalu anjurkan menyusun jadwal aktivitas dan istirahat. Selanjutnya.
Lalu juga ajarkan mengidentifikasi kebutuhan istirahat dan ajarkan cara mengidentifikasi target dan jenis aktivitas sesuai kemampuan. Next. Oke, untuk selanjutnya dapat dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ini ada asuhan kekuatan penurunan coping keluarga. Boleh next. Data umum sama kayak data-data umum yang sebelumnya udah dijelasin, ini langsung next aja deh. Oke, ini pengajian data keperawatannya. Jadi orang terdekat menarik diri dari klien dan juga dibatasnya komunikasi orang terdekat dengan klien. Dibuktikan dengan L mengaku bahwa orang tuanya jarang berinteraksi dengannya, tidak menanyakan bagaimana keadaannya dan hanya sibuk bekerja. Boleh next? Lagi, ini diagnosis keperawatannya. Jadi ambil diagnosis keperawatan penurunan coping keluarga di SDKI kode D0097. Definisinya adalah ketidakadekuatan atau ketidakefektifan dukungan, rasa nyaman, bantuan dan motivasi orang terdekat atau anggota keluarga atau orang yang berarti yang dibutuhkan klien untuk mengelola atau mengatasi masalah kesehatannya. Etiologinya adalah karena jadwal kerja orang tua yang padat, jadinya waktu yang dihabiskan bersama anak jadi sedikit, jadinya kurangnya saling mendukung, orang terdekat yaitu orang tua jadi menarik diri dari si L, terus terbatasnya komunikasi orang tua dengan si L gitu. Data subjektifnya yang tadi dijelaskan bahwa orang tuanya menarik diri dari L dan juga terbatasnya komunikasi dari mereka. Next. Ini untuk intervensi keperawatannya, yaitu ambil intervensi dukungan coping keluarga. Definisinya adalah intervensi yang dilakukan oleh perawat untuk memfasilitasi peningkatan nilai-nilai, minat, dan tujuan dalam keluarga. Untuk tujuan dan kriteria hasilnya, kita pakai observasi, yaitu identifikasi respons emosional terhadap kondisi saat ini. Terus juga kita identifikasi pemahaman tentang keputusan perawatan setelah pulang, identifikasi kesesuaian antara harapan keluarga dan tenaga kesehatan. Next. Terus ada terapeutiknya, yaitu kita sebagai perawat mendengarkan masalah, perasaan, dan juga pertanyaan-pertanyaan dari keluarga. Terus terima nilai-nilai keluarga. Jadi kan biasanya kalau dalam keluarga itu kan ada kayak tradisi-tradisi sendiri, kita terima itu dan juga tidak menghakimi. Terus diskusikan rencana medis dan perawatan terhadap keluarga juga. Terus fasilitasi pengungkapan perasaan antara pasien dan keluarga atau antar keluarga. Jadi kita kayak memfasilitasi gitu loh. Jadi antara orang tua dan juga anak kita mungkin kita satukan dalam satu ruangan supaya mereka bisa saling mengungkapkan perasaan masing-masing. Terus juga kita fasilitasi pengambilan keputusan dalam merencanakan perawatan jangka panjang itu kalau perlu. Lalu fasilitasi anggota keluarga dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan konflik nilai. Terus juga kita bersikap sebagai pengganti keluarga untuk menenangkan pasien atau jika keluarga tidak dapat memberikan perawatan. Lalu juga kita menghargai dan mendukung mekanisme coping adaptif yang digunakan. Lalu juga berikan kesempatan berkunjung bagi anggota keluarga. Jadi next. Untuk edukasinya, kita informasikan kemajuan pasien secara berkala, lalu juga informasikan fasilitas perawatan kesehatan yang tersedia. Untuk kolaborasinya, rujuk untuk terapi keluarga jika perlu. Oke. Untuk implementasinya yaitu identifikasi kegiatan jangka pendek dan jangka panjang, identifikasi kemampuan yang dimiliki, evaluasi terhadap peran dan keluarga, identifikasi metode penyelesaian masalah, identifikasi kebutuhan dan keinginan terhadap lingkungan sosial, diskusikan perubahan peran yang dialami, juga gunakan pendekatan yang tenang dan meyakinkan, lalu juga diskusikan resiko yang dapat menimbulkan masalah pada diri sendiri. Next. Ini untuk
Evaluasinya ada SWOT, data pertama subjektifnya. Analisanya yaitu orang tua L mengatakan mau melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan keluarga, seperti meluangkan waktunya, mau meluangkan waktunya untuk mendengarkan keluh kesah si L, atau meluangkan waktunya di weekend untuk jalan-jalan keluarga gitu. Objektifnya anak L mulai menunjukkan peningkatan dalam interaksi dengan teman sebaya dan juga mulai mengurangi bermain gadget. Asesmennya, tujuan perawatan telah tercapai, orang tua L meluangkan waktu untuk L, komunikasi antar anggota keluarga juga membaik. Untuk plan, kita fasilitasi keluarga mengenai edukasi peningkatan komunikasi, pentingnya dukungan emosional dan interaksi sosial bagi anak, serta strategi untuk meningkatkan kesejahteraan anak. Saja bisa dijelaskan oleh teman. Ini selanjutnya adalah asuhan keperawatan dengan diagnosis gangguan tumbuh kembang. Nah, untuk pengajian umum itu sebelumnya sudah dijelaskan oleh Maisi. Kemudian untuk pengajian lanjutannya ini kita perlu mengkaji mengenai tugas kesehatan keluarga, yaitu mulai dari pengenalan masalah, kemudian nantinya akan dapat memutuskan masalah sehingga dapat melakukan perawatan dan juga modifikasi lingkungan. Kemudian juga didukung dengan memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan. Untuk pengenalan masalah, hal yang perlu dikaji adalah apakah si ibu itu tahu gimana perkembangan normal pada usia sekolah. Kemudian apakah si keluarga itu mengetahui bahaya kecanduan gadget pada anak. Kemudian bagaimana interaksi antara keluarga, khususnya ibunya, dengan adik L akhir-akhir ini. Kemudian apakah Ibu D mengetahui pengaruh pemakaian gadget secara berlebihan terhadap perkembangan anak? Kemudian apakah selama ini Ibu si L merasa bahwa kecanduan gadget pada adik L ini membawa perubahan terhadap sikap atau perilaku dari adik L? Boleh di next. Kemudian dari pengenalan masalah tersebut kita bisa memutuskan masalah itu sebelumnya. Nah, jadi kita perlu mengkaji apa keputusan yang Ibu lakukan terhadap masalah kecanduan gadget pada anak. Kemudian apakah si ibu pernah membatasi penggunaan gadget pada anak. Kemudian apakah tindakan yang dilakukan oleh ibu untuk menghindari kebiasaan buruk bermain gadget pada anak. Kemudian dari situ bisa dilakukan perawatan. Kita perlu mengkaji bagaimana cara Ibu dalam mengontrol pemakaian gadget pada L, kemudian bagaimana cara keluarganya untuk bisa memberikan pengetahuan dan pengertian kepada adik L mengenai bahaya penggunaan gadget berlebih. Kemudian bagaimana si ibu memotivasi adik L agar mau berinteraksi dengan teman. Kemudian apa yang sudah keluarga lakukan untuk meningkatkan aktivitas fisik adik L. Boleh next. Nah, selanjutnya juga perlu mengkaji modifikasi lingkungan, baik berupa lingkungan fisik, psikologis, maupun sosial yang mendukung si L untuk memenuhi tugas perkembangannya di usia sekolahnya. Kemudian perlu mengkaji juga gimana si keluarga itu memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan. Apakah si keluarga itu pernah mengkonsultasikan kebiasaan anaknya ke konseling, kemudian apakah keluarganya pernah mendatangi fasilitas kesehatan terkait tumbuh kembang anak pada usia sekolah. Kemudian boleh di next. Nah, untuk analisis datanya ini ada data subjektifnya di mana si ibu ini menjelaskan bahwa si anak L ini mempunyai kebiasaan sering bermain gadget sehingga dia kurang tidur, kemudian kurang aktivitas fisik, kurang berinteraksi dengan teman sebayanya. Kemudian anak L juga mengatakan bahwa dia sulit untuk konsentrasi ketika belajar di sekolah, kemudian L juga merasa kurang diperhatikan dan tidak adanya larangan apapun karena orang tuanya sibuk bekerja. Nah, kemudian untuk data objektifnya, catatan sekolah yang menunjukkan bahwa anak L sering tidak masuk sekolah karena sakit kepala. Catatan sekolah menunjukkan bahwa anak L kurang berinteraksi dengan temannya. Untuk etiologinya adalah karena perubahan sikap
adanya perubahan sikap dan perilaku anak karena pengabaian, di mana si orang tuanya ini nggak pernah membatasi anaknya untuk bermain gadget dan juga jarang berinteraksi dengan anaknya. Dari situ kita dapat mengambil masalah yaitu gangguan tumbuh kembang. Diagnosisnya adalah gangguan tumbuh kembang berhubungan dengan pengabaian, dibuktikan dengan kesulitan konsisten dalam kemampuan kognitif sesuai usia. Kemudian sulit dalam keterampilan psikososial sesuai usia, di mana usia sekolah itu dia waktunya untuk berinteraksi kepada teman sebaya karena terganggu, jadi dia kurang interaksi dengan teman sebayanya. Kemudian dia juga kurang aktivitas fisik. Boleh di next. Nah, untuk diagnosisnya sudah saya jelaskan sebelumnya. Boleh di next. Nah, berikut adalah rencana asuhan keperawatan mengenai gangguan tumbuh kembang. Jadi, berdasarkan SIKI, intervensi 10339 itu dilakukan perawatan perkembangan dan outcome-nya adalah perkembangan anak di usia middle childhood, di mana outcome-nya itu anak bisa mempraktikkan kebiasaan sehat yang baik, terutama mengurangi penggunaan gadget, terus tidurnya juga dapat terkontrol, kemudian anak bermain dalam kelompok, anak mengembangkan persahabatan, berkomitmen terhadap kegiatan ekstrakurikuler, anak bersedia mengikuti peraturan dan dilakukan di sekolah sesuai tingkat kemampuan. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, intervensi yang dilakukan adalah perawatan perkembangan, di mana kita melakukan observasi, yaitu mengidentifikasi pencapaian tugas perkembangan anak, sehingga anak mampu dalam hal akademik dan juga sosial, kemudian identifikasi perilaku anak, kemudian tindakan terapeutik yang dilakukan adalah pertahankan lingkungan yang mendukung perkembangan optimal, motivasi anak untuk berinteraksi dengan anak lain, sediakan aktivitas yang memotivasi anak berinteraksi dengan anak lain, dukung partisipasi anak di sekolah, ekstrakurikuler, dan juga komunitas. Untuk edukasinya, kita perlu mengedukasi orang tua dan anaknya, di mana orang tua perlu diedukasi mengenai gimana perkembangan normal pada anak usia sekolah, kemudian anjurkan orang tuanya juga untuk berinteraksi dengan anaknya, karena sebelumnya orang tuanya kan jarang berinteraksi dengan anaknya. Kemudian kita mengajarkan anak keterampilan berinteraksi dan mengajarkan anaknya untuk teknik asertif. Kemudian untuk kolaborasinya perlu merujuk konseling jika perlu. Jadi next. Untuk intervensi kedua adalah promosi perkembangan anak. Sebelumnya kurang lebih sama kayak intervensi sebelumnya. Mungkin ini kita didukung dengan menyediakan untuk tindakan terapeutiknya, menyediakan kesempatan dan alat-alat menggambar, melukis, dan mewarnai. Kemudian untuk edukasinya juga bisa mendemonstrasikan kegiatan yang meningkatkan perkembangan pada pengasuh. Boleh di next. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ini ada asuhan perawatan, diagnosa gangguan pola tidur, dan pengajiannya identitas klien, anak L usia 11 tahun, pekerjaan belajar dengan penanggung jawabnya Tuan R dan Nyonya D, hubungan dengan klien yaitu orang tua, dengan data tambahan yang perlu dikaji, kurangnya tidur pada anak L ini menyebabkan mengeluh sakit kepala, kurangnya tidur pada anak L ini mengakibatkan anak L terlihat adanya respon seperti menguap saat ada pula analisa datanya. Data subjektifnya menjadi mengatakan anak L kurang tidur, menjadi mengatakan anak L sering mengeluh sakit kepala, anak L mengatakan bahwa ia sering tidak fokus ketika belajar di sekolah, menjadi mengatakan aktivitas fisik pada anak L berkurang. Dengan objektifnya anak L terlihat lemas, anak L menguap saat diajak berbicara. Dengan etiologinya kurang kontrol tidur, dengan problemnya sulit tidur dan kemampuan beraktivitas menurun. Selanjutnya,
Yang mana diagnosa yang bisa diangkat berdasarkan kasus, yakni gangguan pola tidur berdasarkan kurang kontrol tidur. Menurut PPNI, gangguan pola tidur adalah suatu gangguan kualitas dan kuantitas waktu tidur akibat dari faktor eksternal. Selanjutnya, ada pula rencana intervensi yang direncanakan untuk anak L, yakni dengan diagnosa keperawatan gangguan pola tidur berdasarkan kurang kontrol tidur. Dengan kriteria hasilnya, setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 2 kali 24 jam, maka diharapkan gangguan pola tidur ini membaik dengan kriteria hasil seperti keluhan sulit tidur menurun, keluhan sering terjaga menurun, keluhan tidak puas tidur menurun, keluhan pola tidur berubah menurun, keluhan istirahat tidak cukup menurun, serta kemampuan beraktivitasnya meningkat. Dengan intervensi, yakni dukungan tidur, observasinya, identifikasi pola aktivitas dan tidur, identifikasi faktor pengganggu tidur dengan rasionalnya, untuk mendata masalah yang dialami pasien, dan untuk mengumpulkan data yang mendukung dalam pemenuhan kebutuhan pasien. Next. Selanjutnya ini ada intervensi terapeutiknya, modifikasi lingkungan, misalnya pencahayaan, kebisingan, suhu matras, dan tempat tidur, lalu fasilitasi menghilangkan stres sebelum tidur, tetapkan jadwal tidur rutin, lakukan prosedur untuk meningkatkan kenyamanan, seperti adanya pijat, pengatur posisi, terapi acupressure, ataupun latihan relaksasi lainnya, dengan rasionalnya untuk memberikan rasa nyaman terhadap klien, agar klien mampu merasa tenang, untuk menjaga kualitas tidur yang baik, agar klien mampu rileks dan merasa lebih santai. Selanjutnya, ini ada anjurkan menepati kebiasaan waktu tidur, ajarkan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap gangguan pola tidur, dan ajarkan relaksasi atau autogenik, cara non-farmakologi lainnya. Dengan rasionalnya untuk membiasakan waktu tidur rutin, untuk memberikan pemahaman yang baik kepada klien terkait pola tidur, serta untuk menunjang intervensi klien dengan baik. Selanjutnya intervensi yang kedua ini terapi relaksasi dengan observasinya, identifikasi kesediaan, kemampuan, dan penggunaan teknik sebelumnya, di mana ini monitor respon terhadap terapi relaksasi dengan rasionalnya, tentunya untuk mengetahui kemampuan klien jika ada teknik relaksasi yang pernah dilakukan sebelumnya, untuk memantau reaksi klien terhadap relaksasi yang dilakukan sebelumnya. Selanjutnya, ini ada terapeutik selanjutnya, yakni ciptakan lingkungan tenang dan tanpa gangguan dengan pencahayaan dan suhu yang nyaman. Selanjutnya, gunakan suara lembut dengan lambat dan berirama dengan rasionalnya untuk menjaga kondisi lingkungan yang nyaman bagi klien, serta agar klien lebih nyaman. Ini ada edukasinya, jelaskan tujuan, manfaat, batasan, dan jenis relaksasi, jelaskan secara rinci intervensi relaksasi yang dipilih, serta anjurkan mengambil posisi yang nyaman dengan rasionalnya, agar klien memahami dari tujuan, manfaat, batasan, serta jenisnya, agar klien paham tindakan apa yang akan dilakukan, serta agar klien merasa lebih nyaman. Ada pula anjurkan rileks dan merasakan sensasi relaksasi, anjurkan saling mengulangi teknik yang dipilih, serta mendemonstrasikan dan latih teknik relaksasi yang dipilih. Dengan rasionalnya, agar klien merasakan langsung reaksi tubuh setelah relaksasi, serta agar klien mandiri dalam melakukan terapi relaksasi untuk nantinya. Selanjutnya, ada pula implementasinya, itu dilakukan, disesuaikan kembali, dikaji kembali dari rencana-rencana intervensi yang sudah direncanakan sebelumnya. Selanjutnya, next. Oke, ada pula evaluasi dari keberjalanan rencana intervensi, yakni gangguan
dengan diagnosa gangguan pola tidur berdasarkan kurang kontrol tidur, subjektifnya Nyonya D mengatakan anak saya sudah sering tidur daripada sebelumnya, anak L mengatakan mengeluh sakit kepala, anak L mengatakan bahwa ia sudah lebih fokus ketika belajar di sekolah, Nyonya D mengatakan aktivitas fisik anak saya sudah membaik dengan objektifnya, anak L tidak terlalu terlihat lemas daripada sebelum intervensi, anak L menguap saat berbicara dengan perawat, dengan analisisnya masalah teratasi, dengan planningnya lanjutkan intervensi yang telah dilakukan. Selanjutnya, Baik, selanjutnya asuhan perawatan terhadap diagnosis gangguan interaksi sosial. Boleh di next. Pertama, kita akan melakukan pengkajian. Di sini saya akan bahas pengkajian khusus terhadap diagnosisnya. Eh, Yaitu dengan kita menanyakan tugas kesehatan keluarganya. Yang pertama ini kita mulai dengan pengenalan masalah. Dengan pertanyaan bisa seperti apakah keluarga Bapak R mengetahui jika anak L terlalu banyak bermain gadget? Apakah keluarga Bapak R mengetahui tahap perkembangan yang seharusnya dijalani? Dan apakah keluarga Bapak R mengetahui kemampuan anak dalam berinteraksi sosial? Terus setelah itu kita akan menentukan masalah, memutuskan masalah, maaf. Dengan bisa kita menanyakan apakah keluarga Bapak R merasakan perubahan sikap dan perilaku anak L selama terlalu sering bermain gadget, dan apakah ada perubahan sikap dan perilaku selama tidak masuk sekolah. Terus adakah hubungan interaksi antara Bapak R dan anak L itu yang berubah sejauh ini? Jika iya, terus bagaimana tanggapan atau respon anggota keluarga Bapak R dalam menghadapi perubahan hubungan interaksi tersebut? Boleh di next. Selanjutnya kita akan melakukan perawatan. Kita bisa dapat bertanya bagaimana tindakan keluarga Bapak R dalam mengedukasi anak L terkait kebiasaan terlalu sering bermain gadget dan terkait kebiasaan tidak masuk sekolah. Terus selanjutnya kita akan memodifikasi lingkungan. Itu kita bisa bertanya tentang apakah keluarga Bapak R sudah memahami peran masing-masing anggota keluarga dalam memenuhi perkembangan adik L, dan apakah Bapak R sudah membuat lingkungan keluarga menjadi kondusif guna mendukung tahap perkembangan adik L. Dan yang terakhir ini kita memanfaatkan layanan fasilitas kesehatan dengan bertanya apakah keluarga Bapak R sudah pernah melakukan konsultasi terkait kecanduan eh, gadget anak L, dan melakukan konsultasi juga dengan pihak sekolah terkait anak L yang sering tidak masuk sekolah. Boleh di next. Nah, selanjutnya ini kita menganalisis data. Data yang didapatkan ini data subjektifnya dari kasus itu anak L banyak bermain gadget, kurangnya aktivitas fisik, kurang tidur, sering mengeluh sakit kepala sehingga tidak masuk sekolah, serta kurang berinteraksi dengan teman sebaya. Lalu data objektifnya itu keluarga melaporkan interaksi yang berubah, baik antara anak L dengan anggota keluarga maupun anak L dengan teman sebayanya. Rendahnya tingkat aktivitas sosial anak L, dan anak L mengalami interaksi yang minimal dengan orang lain. Terus penyebab awal dari penyebab awalnya ini itu anak L sering tidak masuk sekolah sehingga dia ketergantungan gadget, lalu memiliki tingkat aktivitas sosial yang rendah dan interaksi dengan orang lain yang sedikit. Lalu sehingga didapatkan masalah keperawatan gangguan interaksi sosial. Menurut Nanda, definisi gangguan interaksi sosial adalah kuantitas dan atau kualitas hubungan sosial yang kurang atau berlebih. Boleh next. Lalu rencana asuhan keperawatannya, diagnosis keperawatannya kan tadi masa keperawatannya gangguan interaksi sosial, lalu berhubungan dengan rendahnya tingkat aktivitas sosial dibuktikan dengan banyaknya bermain gadget, kurang aktivitas fisik, kurang tidur, sering mengeluh sakit kepala, sehingga tidak masuk sekolah, serta
kurangnya berinteraksi dengan teman sebayanya. Lalu setelah dilakukan tindakan keperawatan diharapkan interaksi sosial anak L meningkat dengan kriteria hasil, perasaan nyaman dengan situasi sosial meningkat, perasaan mudah menerima atau mengomunikasikan perasaan meningkat, responsif pada orang lain meningkat, minat melakukan kontak emosi dan fisik juga meningkat. Lalu intervensi keperawatannya itu memodifikasi perilaku keterampilan sosial dan promosi sosialisasi. Boleh next. Implementasi keperawatannya itu yang pertama untuk intervensi modifikasi perilaku keterampilan sosial dari Siki dengan kode I13484 itu bertujuan untuk mengubah pengembangan atau peningkatan keterampilan sosial interpersonal dengan tindakan observasinya itu dengan identifikasi penyebab kurangnya keterampilan sosial dan fokus pelatihan keterampilan sosial. Tindakan terapeutika dengan motivasi untuk berlatih keterampilan sosial, beri umpan balik positif, libatkan keluarga selama latihan keterampilan sosial. Lalu tindakan edukasinya itu dengan jelaskan tujuan melatih keterampilan sosial dan respon serta konsekuensi keterampilan sosial. Lalu anjurkan mengungkapkan perasaan akibat masalah yang dialami dan mengevaluasi pencapaian setiap interaksi. Edukasi keluarga untuk dukung keterampilan sosial anak L dan melatih keterampilan sosial secara bertahap. Di next. Lalu intervensi yang kedua ini promosi sosialisasi dari sumbernya Siki dengan kode I13498 bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan berinteraksi dengan orang lain. Tindakan observasinya dengan identifikasi kemampuan melakukan interaksi dengan orang lain dan hambatan melakukan interaksi dengan orang lain. Lalu tindakan terapeutiknya motivasi meningkatkan keterlibatan dalam suatu hubungan, kesabaran dalam mengembangkan suatu hubungan, berpartisipasi dalam aktivitas baru dan kegiatan kelompok, serta berinteraksi di luar lingkungan, seperti jalan-jalan atau ke toko buku. Lalu diskusikan kekuatan dan keterbatasan dalam berkomunikasi dengan orang lain dan perencanaan kegiatan di masa depan. Lalu berikan umpan balik positif dalam perawatan diri dan setiap tingkatan kemampuan. Lalu tindakan edukasinya itu anjurkan berinteraksi dengan orang lain secara bertahap, ikut serta kegiatan sosial dan kemasyarakatan, terus berbagi pengalaman dengan orang lain, meningkatkan kejujuran diri dan menghormati hak orang lain, membuat perencanaan kelompok kecil, kegiatan khusus, terus latih bermain peran untuk meningkatkan keterampilan komunikasi dan mengekspresikan marah dengan tepat. Boleh di next. Lalu selanjutnya ini evaluasi. Subjektifnya ini anak L mengatakan tertarik untuk melakukan interaksi sosial dan keluarga mengatakan ingin mengetahui dan membantu anak L terhadap masalahnya. Lalu objektifnya ini anak L menunjukkan partisipasi dalam interaksi, anak L menunjukkan keterampilan dalam interaksi sosial, dan anak L menunjukkan keterlibatan sosial. Analisisnya itu peningkatan kemampuan keluarga dalam mengenal masalah keluarga dan perencanaannya juga peningkatan kemampuan keluarga dalam mengenal masalah keluarga. Boleh di next. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, saya akan melanjutkan diagnosis yang terakhir, yaitu asuhan keperawatan dengan diagnosis sedentary lifestyle. Nah, di sini ada pengkajian data keperawatannya. Kurang lebih sama ketika bagi Yustika, jadi ada data umumnya yang terdiri dari nama dan komposisi keluarga, di mana nama anggota keluarga yang teridentifikasi adalah Bapak R, Ibu D, dan anak L, 11 tahun. Kemudian ada tipe keluarganya yang digambarkan bahwa mereka ini keluarga inti yang terdiri dari orang tua, Bapak R dan Ibu D, dan juga anak tunggal. Kemudian latar belakang budaya itu nggak dipaparkan dalam kasus. Aktivitas keagamaan juga sama, tidak dipaparkan.
Kemudian mengenai status sosial ekonomi, diketahui bahwa orang tua L ini sibuk bekerja, yang menunjukkan bahwa keluarga memiliki status sosial ekonomi yang cukup. Kemudian ada aktivitas rekreasi keluarga dan waktu luang di mana dalam kasus juga tidak dipaparkan secara rigid. Kemudian ada bagian riwayat dan tahap perkembangan keluarga, di mana tahap perkembangan keluarganya itu berada yang melibatkan peran orang tua dalam mendidik dan merawat anak mereka. Kemudian riwayat keluarga inti, yang mana fokusnya itu lebih kepada situasi saat ini, terutama terkait anak L yang sibuk bermain gadget, kurang aktivitas fisik, kurang tidur, lemas, dan juga sering mengeluh sakit kepala. Sehingga dia nggak masuk sekolah dan kurang berinteraksi dengan teman sebaya. Kemudian mengenai riwayat keluarga sebelumnya tidak dipaparkan juga dalam kasus. Kemudian mengenai pengkajian lingkungan, karakteristik rumahnya, si anak L ini berada dalam satu rumah bersama kedua orang tuanya. Kemudian karakteristik lingkungan sekitar tidak dipaparkan secara jelas. Kemudian mobilitas geografi keluarga, diketahui bahwa orang tua L kan memiliki jadwal kerja yang sibuk, sehingga mungkin membatasi mobilitas keluarga. Kemudian sistem pendukung keluarga, di mana L ini mengaku bahwa orang tua itu jarang berinteraksi sama dia, tidak menanyakan bagaimana keadaannya, hanya sibuk bekerja. L juga mengeluhkan respon orang tuanya yang saat L mengeluh sakit kepala, orang tua L itu hanya menyuruhnya minum obat, sehingga menggambarkan bahwa sistem pendukung anak L ini kurang baik. Kemudian mengenai struktur keluarganya, di mana variabel pola komunikasi keluarga terlihat kurang ya, karena anak L ini merasa bahwa orang tuanya itu jarang berinteraksi sama dia dan tidak menanyakan bagaimana keadaannya. Ini menggambarkan kebutuhan akan perbaikan dalam komunikasi keluarga. Kemudian mengenai struktur peran keluarganya, di mana orang tua L itu merupakan pekerja kantoran dengan jadwal padat, mengindikasikan bahwa mereka memiliki peran utama sebagai penyedia ekonomi keluarga. Namun peran-peran sebagai orang tua dalam mendidik, merawat, dan memberikan perhatian kepada anak L ini terlihat kurang memenuhi. Kemudian variabel nilai atau norma keluarga, di mana terlihat kurangnya perhatian, komunikasi, dan interaksi dengan anak dapat mencerminkan perubahan nilai dalam keluarga yang dapat mempengaruhi kesejahteraan anak. Kemudian mengenai fungsi keluarganya, yang pertama fungsi afektif, mencakup pemberian dukungan emosional dan perhatian kepada anggota keluarganya itu terlihat kurang terpenuhi ya dalam kasus. Kemudian fungsi sosialisasinya, terlihat si anak L ini kurang berinteraksi dengan teman sebaya, yang mengindikasikan bahwa adanya masalah fungsi sosialisasi keluarga. Kemudian fungsi reproduksinya tidak dipaparkan secara jelas dalam kasus. Fungsi ekonominya, orang tua L ini bekerja untuk mendukung ekonomi keluarga, sehingga fungsi ekonomi dalam keluarga ini terpenuhi. Namun pekerjaan yang sibuk juga dapat berdampak pada waktu yang mereka habiskan dengan anak. Kemudian fungsi yang terakhir yaitu perawatan kesehatan, di mana ini kurang pengetahuan, di mana ketika anak L sakit, respon orang tua itu terhadap dia hanya mengarahkan pada pemberian obat dan tidak membawa anaknya ke klinik, sehingga mengindikasikan bahwa kurangnya pengetahuan dan perhatian terhadap fungsi perawatan kesehatan dalam keluarga. Lalu ada stres dan coping keluarga, di mana pengalaman stresor dalam kasus ini mencakup beberapa faktor seperti jadwal padat, pekerjaan orang tua yang mungkin mengakibatkan kurangnya komunikasi, perhatian, dan waktu yang dihabiskan bersama anak, penggunaan gadget yang berlebihan oleh anak itu dapat mempengaruhi pola tidur dan aktivitas fisiknya, ketidakpartisipasian anak dalam kegiatan sekolah, serta kurangnya interaksi anak dengan teman sebaya. Reaksi terhadap stresor, di mana terlihat reaksinya itu seperti bermain gadget, kurang aktivitas fisik, kurang tidur, lemas, dan sering mengeluh sakit kepala. Kemudian coping keluarganya, keluarga dalam kasus ini tampaknya belum dapat mengatasi stresor yang ada, sehingga kurangnya perhatian terhadap anak dan pola komunikasi yang buruk dapat mencerminkan bahwa kurangnya strategi coping yang efektif dalam keluarga ini. Nah, diagnosis keperawatan pada kasus ini berdasarkan pengkajian kasus dapat ditetapkan suatu diagnosis, yaitu
sedentary lifestyle dengan kode nanda 00168 yang didefinisikan sebagai gaya hidup kurang gerak. Di sini ada batasan karakteristik dan faktor risikonya, di mana batasan karakteristiknya itu rata-rata aktivitas harian kurang dari yang dianjurkan menurut gender dan usia, memilih rutinitas harian yang kurang latihan fisik, tidak melakukan latihan fisik dalam waktu senggang, mengungkapkan pilihan terhadap aktivitas fisik yang rendah, melakukan mayoritas aktivitas dalam posisi duduk dan rebahan. Di mana ini sesuai sekali dengan yang digambarkan dengan kasus yang anak ini kurang beraktivitas fisik, kemudian banyak bermain gadget, dan juga yang lain. Nah, di sini ditambahkan dengan faktor risikonya itu kelebihan screen time, kurangnya minat pada aktivitas fisik, kurang pengetahuan mengenai konsekuensi gaya hidup kurang gerak ini, kemudian kurang pengetahuan mengenai keuntungan kesehatan terkait aktivitas fisik, kurangnya motivasi aktivitas fisik, role model yang tidak memadai, dukungan sosial tidak memadai, pola pengasuhan yang menghambat aktivitas fisik anak. Di mana ini juga sesuai dengan dipaparkan dengan kasus si anak L sering banget bermain gadget, kemudian role model itu nggak memadai, di mana orang tua anak L juga kayak kurang mencerminkan aktivitas fisik yang baik. Ya begitu. Sehingga bisa ditegakkan diagnosis sedentary lifestyle ini. Nah, di sini ada data subjektif dan data objektifnya, di mana data subjektifnya itu anak AL banyak bermain gadget, kurang aktivitas fisik, dan kurang tidur. Kemudian ia juga kurang berinteraksi, di rumah juga terdapat pembantu ya, sehingga anak ini enggak melakukan pekerjaan yang mungkin bisa dilakukannya sendiri. Sehingga itu menambah gaya hidup kurang geraknya. Sehingga anak L mengalami lemas, anak L sering juga mengeluh sakit kepala. Data objektifnya itu tekanan darah anak L 100/70 sebenarnya normal, suhu tubuhnya itu 37,6 derajat Celcius. Ini agak sedikit lebih tinggi dibandingkan suhu normalnya, yaitu 37 derajat, dapat mengindikasikan adanya demam atau masalah kesehatan lain. Kemudian ini etiologinya, jadi tersedianya berbagai fasilitas seperti gadget dan sumber daya seperti pembantu menyebabkan anak L ini memilih rutinitas harian yang kurang dari latihan fisik. Kemudian kurangnya perhatian dari orang tua terhadap aktivitas anak menyebabkan anak itu kurang pengawasan terhadap aktivitas hariannya. Dalam hal ini, aktivitas hariannya itu bermain gadget, kemudian kurang aktivitas fisik, kurang tidur, dan kurang berinteraksi dengan teman sebaya. Bahkan ia juga tidak masuk sekolah. Sehingga anak kurang aktivitas fisik dan mengalami penurunan kondisi fisik, di mana tadi ia juga mengalami lemas dan mengeluhkan sakit kepala. Sehingga masalah keperawatan yang ada itu sedentary lifestyle yang berhubungan dengan kurangnya minat dan motivasi untuk melakukan aktivitas fisik, kelebihan screen time, serta kurangnya pengetahuan tentang manfaat kesehatan yang terkait latihan fisik, ditandai dengan memilih rutinitas harian yang kurang latihan fisik, rata-rata aktivitas fisik harian kurang, serta menunjukkan penurunan kondisi lemas, sakit kepala, dan juga demam. Kemudian ini perencanaannya, di mana tujuan dan kriteria hasilnya itu exercise participation, NOC 1633, di mana definisinya itu tindakan pribadi untuk melakukan regimen yang direncanakan sendiri, terstruktur, dan berulang untuk mempertahankan atau meningkatkan tingkat kebugaran dan kesehatannya. Nah, untuk kriteria hasilnya itu verbalisasi terhadap pemahaman tentang pentingnya olahraga teratur untuk menurunkan berat badan dan kesehatan secara umum, mengidentifikasi tindakan pencegahan yang perlu dilakukan dan masalah keamanan serta teknik pemantauan diri. Kemudian merumuskan program latihan yang realistis dengan peningkatan aktivitas secara bertahap. Tindakan perawatannya atau intervensinya itu exercise promotion atau promosi latihan NRC 0202 dengan definisinya yaitu fasilitas latihan otot peregangan lambat yang sistematis itu menginduksi relaksasi, mempersiapkan otot yang sendiri untuk latihan lebih berat pun, dan untuk meningkatkan atau mempertahankan fleksibilitas tubuh. Dan ini tindakan keperawatannya, yaitu memonitor ulang kebutuhan dan manfaat olahraga teratur, tentukan juga aktivitas
saat ini dan direncanakan program olahraga progresif untuk individunya, kemudian mengidentifikasi hambatan yang dirasakan yang sebenarnya dalam olahraga. Jadi kita mengidentifikasi apa sih hambatan dia dalam melakukan olahraga, sehingga kita juga mungkin bisa mengatasi hambatan tersebut. Kemudian diskusi latihan pemanasan yang tepat. Kemudian selain pemanasan ada pendinginan juga, serta teknik khusus untuk menghindari cedera. Lalu ada mengidentifikasi alternatif program kegiatan dipilih untuk mengakomodasikan cuaca, perjalanan, dan sebagainya. Jadi kita juga rekomendasiin kalau misalnya olahraga ini cocok untuk dilakukan ketika cuaca sedang apa ataupun dalam situasi yang seperti apa. Kita bisa rekomendasikan berbagai latihan atau olahraga yang bermacam-macam. Kemudian mendiskusikan penggunaan alat bantu, rekomendasikan untuk membuat grafik aktivitas saat program latihan kemajuan. Jadi ketika misalnya 1 minggu dia sudah melakukan aktivitas atau olahraga yang sudah dikatakan baik, untuk minggu selanjutnya kita kayak kasih saran untuk meningkatkan aktivitas dari minggu sebelumnya. Jadi misalnya seminggu sebelumnya itu push up, sit up nya itu cuma 15 kali dengan 3 kali repetition. Kemudian untuk minggu selanjutnya itu 25 kali dengan 3 kali repetition. Jadi kayak meningkat kalau misalnya sudah baik dalam pengerjaannya. Kemudian sarankan klien untuk mengidentifikasi teman latihan, kemudian dorong keterlibatan dalam kegiatan sosial yang berpusat pada yang tidak berpusat pada makanan, rekomendasikan bersepeda atau mendaki gunung, hadiri acara musik atau kegiatan olahraga berkelompok. Jadi ketika kita melaksanakan olahraga juga mungkin bisa ngajakin teman-temannya agar semangat olahraga. Biasanya anak-anak atau remaja itu lebih senang berolahraga bersama teman-temannya. Kemudian untuk tindakan kolaboratifnya itu melibatkan ahli terapi fisik atau ahli fisiologi olahraga untuk dalam mengembangkan program progresifnya. Nah, ini implementasi keperawatan sebelumnya sama aja kayak yang sudah disebutkan tadi, tapi ini hanya dipilih beberapa untuk menyesuaikan dengan kasus. Jadi yang pertama itu kita memonitor ulang kebutuhan manfaat olahraga teratur. Jadi rasional itu olahraga kan bisa menurunkan berat badan serta mengurangi nafsu makan. Terus juga meningkatkan energi, mengencangkan otot, dan juga meningkatkan kebugaran tubuh. Jika kita memonitor ulang kebutuhan dan manfaat olahraganya. Kemudian menentukan tingkat aktivitas saat ini dan rencanakan program latihan progresif. Jadi kita minta komitmen dari pihak klien untuk memungkinkan penetapan tujuan yang lebih realistis dan kepatuhan terhadap rencana. Jadi pastiin klien itu berkomitmen dan juga dia itu bakal patuh dalam melakukan aktivitas ini. Karena melakukan kebiasaan baru dari kebiasaan sebelumnya itu agak sulit karena mengubah pemikiran juga kebiasaannya. Jadi diperlukan komitmen dan juga kepatuhan dalam intervensi kepada klien. Lalu mengidentifikasi hambatan yang dirasakan dalam berolahraga, sama seperti yang saya sebelumnya. Jadi bisa aja dia tuh kurangnya kayak ketika akan melakukan aktivitas fisik itu kurang sumber daya. Misalnya dia nggak punya pakaian yang tepat untuk pakaian kurang nyaman atau tempat yang aman untuk melakukan olahraga. Setelah itu juga dia takut, mungkin aja takut akan diskriminasi atau ejekan dari orang lain ketika dia melakukan olahraga. Jadi kita bisa identifikasi hambatan yang dia rasakan ketika dalam berolahraga itu. Kemudian latihan pemanasan yang tepat, aktivitas pendinginan, dan juga teknik khusus. Jadi ini untuk mencegah cedera-cedera pada otot. Lalu ada mengidentifikasi alternatif program kegiatan, kemudian mendiskusikan penggunaan alat bantu, merekomendasikan membuat grafik aktivitas saat program latihan, terus juga menyarankan klien untuk mengidentifikasi teman latihan, biasanya rasionalnya untuk memberikan dukungan dan persahabatan, serta meningkatkan kemungkinan kepatuhan terhadap program. Lalu dorong keterlibatan dalam kegiatan sosial, jadi bisa memberikan kesempatan untuk juga bersenang-senang dan bersantai yang tidak terkait dengan makanan serta
aktivitas fisik tambahan. Lalu tindakan kolaboratifnya kita perlu melibatkan ahli terapi fisik atau ahli fisiologi olahraga dalam meningkatkan program latihan. Jadi ini bisa memfasilitasi individunya atau klien itu agar tidak mengalami cedera atau juga kesalahan dalam melakukan olahraga. Kemudian yang terakhir itu mengenai evaluasi keperawatannya. Jadi klien ingin, untuk subjektifnya, klien ingin berpartisipasi dalam olahraga dan menyeimbangkan rutinitas hidup meningkat. Kemudian objektifnya keseimbangan rutinitas hidup klien membaik, partisipasi klien dalam olahraga membaik, dan optimalisasi kesempatan untuk berolahraga juga membaik. Asesmennya, gaya hidup kurang gerak klien berkurang. Lainnya, edukasi keluarga juga tentang cara mempertahankan kebiasaan hidup sehat barunya. Dan ini referensi yang kita gunakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.